Hello Teknolovers! Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tengah menjadi perhatian publik. Utamanya soal dugaan aliran dana di lingkungan Kemenko yang mencapai 300 triliun rupiah. Kendati kabar itu diungkap pertama kali oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Di samping ramainya transaksi mencurigakan tadi, harta pejabat negara pun ikut jadi sorotan. Merujuk pada dua menteri Presiden Joko Widodo ini, seberapa banyak sebenarnya harta kekayaan Sri Mulyani dan Mahfud MD? Coba kita lihat ulasannya berikut ini. Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dilansir dari berbagai sumber, Menteri Keuangan Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962. Dia mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1986. Selesai menempuh pendidikan sarjana, Sri Mulyani melanjutkan pendidikan di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Science of Policy Economics pada 1990. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 1992, wanita yang akrab disapa Ani ini mendapatkan gelar PhD in Economics dari universitas yang sama. Pada 21 Oktober 2004, Sri Mulyani mendapatkan penugasan pertama sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, pada 5 Desember 2005, dia dilantik menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu untuk pertama kalinya. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi loh, termasuk berhasil menstabilkan ekonomi makro dan mempertahankan kebijakan fiskal. Bagaimana tidak, reformasi Kementerian Keuangan dinahkodainya dengan baik, sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan kala itu. Kinerja yang apik membuat Emerging Markets Forum menobatkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik 2006 pada 18 September 2006. Dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes pada 2008. Serta wanita yang paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia pada Oktober 2007. Tak hanya itu saja, Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk 2006 oleh majalah Euromoney. Diketahui orang Indonesia pertama yang jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 2008. Ia menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang dimana Sri Mulyani menggantikan Budiono yang saat itu dilantik menjadi Gubernur BI. Namun, sejumlah jabatan di Kabinet Indonesia Bersatu ditinggalkan saat Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Bahkan diketahui ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang mengemban jabatan tersebut. Saat ini, atau tepatnya pada 23 Oktober 2019, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali sebagai Menteri Keuangan di periode kedua pemerintahan Jokowi. Berdasarkan dokumen laporan yang dirilis oleh KPK di ELHKPN di tahun yang sama, Sri Mulyani ternyata memiliki harta kekayaan Rp58.478.779.283. Aset terbesar Sri Mulyani memang berasal dari tanah dan bangunan. Setidaknya ada 11 aset tanah dan bangunan senilai Rp45,8 miliar yang dimiliki oleh Sri Mulyani. Sementara itu, aset lainnya yang dimiliki Menko adalah kendaraan motor Honda Rebel CMX 500 tahun 2019 senilai Rp145 juta yang juga merupakan hasil sendiri. Kemudian, Sri Mulyani juga diketahui menyimpan surat berharga senilai lebih dari Rp12.721.023.556 dan uang kas Rp8.141.815.666. Jadi, subtotal harta milik Menteri Keuangan adalah Rp66.464.449.845 dikurang jumlah utang sebesar Rp9.215.670.562. Sehingga harta kekayaan bersihnya adalah Rp58.048.779.283. Mahfud MD, Menko Polhukam. Sementara itu, diketahui Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957. Ia merupakan anak dari pasangan Mahmudin dan Siti Khadijah. Saat lahir, Mahfud MD ini memiliki nama mononim atau satu kata saja, yakni Mahfud.
Mahfud MD mengenyam pendidikan dasar di Pondok Pesantren Al-Mardiyah, Pamekasan, Madura. Ia juga sempat bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Waru. Begitu sekolahnya selesai, ia meneruskan studi di Pendidikan Guru Agama Negeri, Pamekasan. Pendidikan Mahfud MD setelah itu pernah sekolah di Pendidikan Hakim Islam Negeri atau PHIN Yogyakarta. Setelah itu, Mahfud MD melanjutkan pendidikannya untuk mendapat gelar sarjana S1 di 2 universitas berbeda, yakni di Universitas Islam Indonesia pada 1983 dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di UII, Mahfud MD mengambil jurusan Hukum Tata Negara, sedangkan di UGM ia mengambil jurusan Sastra Arab. Setelah lulus, Mahfud MD kemudian bekerja sebagai dosen untuk alma maternya di UII, Yogyakarta. Sembari menjadi dosen, ia melanjutkan pendidikan S2 di UGM dengan mengambil jurusan Ilmu Politik. Mahfud MD lulus S2 pada 1989. Setelah selesai, ia kemudian melanjutkan studi dengan mengambil S3, jurusan Ilmu Hukum Tata Negara di UGM dan lulus pada 1993. Pada 1998, Mahfud MD diangkat menjadi Direktur Pasca Sarjana di UII, Yogyakarta hingga 2001. Adapun pada 2000 hingga 2001, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tahun yang sama, Mahfud MD juga menjadi anggota Tim Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, Departemen Hukum dan HAM. Lalu pada 2001, Mahfud MD ditunjuk Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, Mahfud MD masuk ke dunia politik dengan bergabung PKB. Mahfud MD sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB pada 2002 hingga 2005. Ia juga sempat terpilih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI periode 2004 hingga 2008 untuk fraksi PKB. Kemudian, pada 2008, Mahfud MD terpilih menjadi Hakim Konstitusi melalui jalur DPR. Ia juga terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 periode, yakni 2008 hingga 2011 dan 2011 hingga 2013. Kemudian pada 2017, Mahfud MD menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila hingga 2018. Pada 2018, Mahfud MD juga menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hingga sekarang. Lalu setelah pemilihan umum 2019, Mahfud MD ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menko Polhukam hingga saat ini. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, melaporkan harta kekayaan yang ia miliki kepada LHKPN. Mahfud MD tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp29.938.979 Nominal paling banyak berasal dari kategori kas dan setara kas dengan Rp15.790.978.979. Diikuti dengan tanah dan bangunan yang secara kumulatif jumlahnya Rp12.014.500.000. Tercatat Mahfud memiliki 15 aset berupa tanah dan bangunan. Adapun aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini tersebar di wilayah Sleman, Pamekasan, Jakarta Selatan, dan Surabaya, yang dimana aset kekayaan Mahfud dalam bentuk tanah dan bangunan hasil sendiri total senilai Rp12,1 miliar. Selanjutnya, Mahfud juga memiliki aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri atas motor Honda tahun 2007 senilai Rp3 juta, mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2012 senilai Rp120 juta, mobil Toyota Vios tahun 2013 senilai Rp180 juta. Kemudian mobil Toyota Camry tahun 2017 senilai Rp400 juta, mobil Toyota Alphard tahun 2018 senilai Rp900 juta, serta motor Vespa Primavera tahun 2021 senilai Rp47 juta. Dalam LHKPN periode 2021, Mahfud juga melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk harta bergerak lain sebesar Rp180,5 juta. Tak hanya itu saja, Mahfud MD terlihat tidak memiliki utang sama sekali. Ia juga tidak memiliki harta berupa surat berharga dan tak ada harta lainnya. Nah, itulah tadi ulasan mengenai kekayaan Sri Mulyani versus Mahfud MD yang dimana total hartanya Mahfud MD tak lebih banyak dari milik Sri Mulyani. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Thanks for watching and see you!